saya. Selamat. Udah, duduk di sini aja. Ya. Ada apakah gerangan? Tumben sekali. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر زل المرسلين لواؤه. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua di luar sana. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa kembali bersua dengan sahabat-sahabat semua di luar sana yang pastinya menantikan video kelanjutan daripada cerita yang kemarin, yang dimana pada malam hari ini kemungkinan besar saya akan bertemu dengan salah satu laki-laki yang katanya bahwasanya orang tua Desi ini akan menjodohkan dengan laki-laki yang akan datang pada malam hari ini. Namun sebelum itu semua terjadi, saya perlu jelaskan kepada sahabat-sahabat semua, apapun yang terjadi dalam video ini adalah sebuah bukti perjuangan saya yang sampai hari ini masih memperjuangkan cinta yang seharusnya saya dapatkan. Namun terlepas dari apapun yang terjadi juga di dalam video ini, saya ingin menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa beberapa hari kemarin, kalau nggak salah 2, 3, 4 hari kemarin, saya udah coba bernegosiasi dengan Desi. Saya juga coba negosiasi dengan pihak keluarga dari Desi. Sampai pada akhirnya jalan yang seharusnya saya tempuh juga masih begitu terjal. Sampai pada akhirnya di malam ini saya akan bertemu dengan Desi. Tapi bagaimanapun cerita kelanjutan dari video ini, apakah ia kemudian calon suami Desi yang sudah dijodohkan oleh orang tua Desi ini akan datang atau enggaknya, kita saksikan saja bersama. Semoga video ini berjalan dengan lancar sampai pada akhirnya kemudian saya mendapatkan jalan terbaik, dan saya minta doa dan dukungan sahabat-sahabat semua di luar sana. Oke, kita tunggu kedatangan Desi juga guys ya. Dan juga pastinya saya ingin konfirmasi juga bahwa akhir-akhir ini juga saya kurang sehat guys. Jadi mungkin ya karena faktor kecapean, atau mungkin karena faktor pikiran, termasuk pikiran saya dalam situasi yang menjerat saya, termasuk masalah saya dengan Desi. Tapi saya minta doa dan dukungan sahabat-sahabat semua, semoga saya lekas sembuh. Dan ya, kita tunggu kedatangan Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati masih teringat kenangan yang paling terindah. Sulit saya lupakan semua. Apa kabarku yang di sana? Sayang, saya sayang banget sama kamu. Tapi saya nggak tahu kenapa orang tua saya itu harus milih kayak gini. Saya nggak tahu kenapa orang tua saya itu harus milih jalan kayak gini. Iya, emang setiap orang tua itu pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi itu saya cuma pengen dia ngerti. Saya cuma pengen orang tua saya itu ngerti kalau cinta saya itu sama kamu itu besar. Saya tulus sama kamu juga. Dan saya nggak mau ini semua terjadi sama kita. Saya bingung harus gimana. Seulang-ulang saya mencoba lupakan tak bisa. Seulang-ulang saya mencoba lupakan, di hati belum bisa untuk relakan. Kenapa saya sendiri yang rasakan? Saya juga gak habis pikir ini semua akan terjadi Des.
Dari kemarin, sejujurnya saya berlomba dengan waktu. Dan sampai sekarang, saya dalam posisi kurang sehat. Saya kemarin cek darah, karena saya juga ada penyakit. Kamu sakit apa? Kenapa kamu udah pernah cerita sama aku? Ya, tapi saya nggak ingin kamu merasakan beban yang sama seperti apa yang saya rasakan. Apapun penyakit saya dan apapun jalan yang bakalan saya tempuh, saya akan selalu mencoba memberikan yang terbaik sampai semuanya ini selesai. Dan saya nggak ingin semua berakhir dengan sia-sia. Saya bingung sekarang kita tuh harus kayak gimana. Sekarang yang perlu kita pikirkan itu bagaimana caranya agar saya bisa selalu bersama dengan kamu. Dan sekarang kita harus berpikir gimana caranya orang tuamu bisa merestui hubungan kita. Karena beberapa hari yang kemarin kan kamu tahu juga, saya udah coba mau datang ke keluargamu, saya udah coba mau datang ke rumahmu, tapi yang saya dapatkan di luar daripada prediksi dan ekspektasi saya. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk berbalik arah dan saya pulang. Dan sepulang saya dari sana juga sejujurnya saya sakit, saya flu, batuk sampai Kamu sekarang. sakit apa? Kenapa kamu udah pernah cerita sama saya? Intinya kamu gak perlu tahu apa ya penyakit saya, Desi. Sekarang yang perlu kamu tahu, saya ada di dekat kamu dan saya masih memperjuangkan cinta saya sama kamu. Hadirmu akan menjadi cerita terindah sepanjang hidup dan mati. Dan sampai kapanpun saya akan tetap ada buat kamu. Dan sampai kapanpun saya akan tetap mencintai kamu. Dan gak akan pernah ada orang yang bisa mengalahkan cinta saya ini sama kamu. Dan tidak akan pernah ada orang yang bisa memisahkan kita berdua. Saya senang banget kalau saya terus ketemu sama kakak gitu. Lagi bareng sama kakak kayak gini. Tapi dibalik semua itu pikiran saya buntu, pikiran saya penuh. Saya nggak tahu saya harus cari solusi kayak gimana. Saya udah berusaha ngeyakinin orang tua saya, tapi orang tua saya, kakak udah tahu orang tua saya kayak gimana. Dia orangnya keras, kalau sekali dia ngambil keputusan dia tidak bakalan berubah lagi. Dan saya bingung sekarang tuh saya harus apa. Segala cara udah saya coba, tapi benar-benar semuanya itu nggak ada gunanya. Gak ada yang gak ada gunanya, Desi. Saya cuma berharap kita satu hati, kita satu jalan, dan apapun resikonya, semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Dan saya pastikan semuanya akan berjalan dengan baik. Kamu percayakan sama aku, saya bakalan tetap berjuang. Saya akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Saya percaya sama kakak. Saya percaya kakak pasti bakalan selesaiin masalah ini. Dan saya bakalan bantu kakak buat selesaiin masalah ini. Kakak yang sabar ya. Saya minta maaf atas semua sikap dari orang tua saya. Saya yakin kakak bakalan bisa selesaiin ini semua.
Saya percaya kakak bakalan bantu saya, kita bakalan keluar dari masalah ini. Saya benar-benar minta maaf sama kakak atas segala perlakuan orang tua saya ke kakak, atas ucapan yang gak baik sama kakak. Dan satu lagi, Sejujurnya saya sakit nih sih. Teganya kau menari di atas tangisanku, kau permainkanku sesuka hatimu. Sudah cukup sudah. Saya benar-benar capek. Saya benar-benar lelah menjalani semua ini. Tapi apakah iya kemudian saya harus menyerah? Dan apakah iya saya harus mengakhiri semua perjuangan saya dari awal sama kamu? saya gak mau. Dan itu nggak ingin saya lakukan. Saya akan mencoba berbagai macam cara agar saya bisa tetap bersama dengan kamu, Nesi. Dan saya juga bakalan bantu kakak apapun caranya, agar saya tuh bisa tetap sama kakak. Karena saya tuh benar-benar sayang sama kakak. Saya nggak mau ini semua terjadi. Saya nggak mau kita sampai pisah. Dan bahkan restu orang tua pun bakalan saya lawan. Nggak usah. Enggak, saya yakin nggak. Iya, di dunia ini nggak mungkin ada orang tua yang mau anaknya tuh menderita. Nggak mungkin ada orang tua yang mau anaknya itu dapat yang nggak baik. Tapi kita tuh cuman perlu waktu aja buat meyakinkan orang tua aku. Dan orang tua saya tuh dia nggak tahu segimana perjuangan kita sama kakak, perjuangan saya sama kakak, seberapa besar cinta saya, seberapa besar cinta kakak ke saya. Orang tua saya nggak tahu itu semua. Dia cuma memandang sebelah mata. Kalau dia tahu kakak cintanya tuh tulus sama saya, kakak baik sama saya, kakak orangnya kayak gimana, orang tua saya nggak mungkin ngelarang saya sama kakak. Saya yakin kita tuh cuma butuh waktu aja. Kita yakin orang tua aku bareng-bareng, kita perjuangan ini bareng-bareng. Saya yakin semuanya juga nggak bakalan ada yang sia-sia selagi kita mau berjuang. Tahu dirinya lagi sakit, kenapa dia mesti minum coklat, kopi kayak gini? Biar saya yang buka. Saya bukain ya. Dari kemarin saya batuk, saya flu juga. Pantesan kamu nggak mau ketemu sama saya. Kenapa kamu sembunyiin semua dari saya? Kalau sakit bilang sakit biar saya bisa datang jenguin. Nggak apa-apa, atau juga nggak, Kemarin kamu bilang lagi nggak mau keluar aja. atau juga nggak terlalu parah kan. Udah nggak usah diminum lagi kopinya. Kamu batuk juga. Kamu batuk. Terima kasih ya sayang. Saya Sekarang- malahan yang terima kasih sama kamu. Sekarang saya meminta tolong sesuai dengan komunikasi saya sama orang tuamu kemarin. Saya udah coba berusaha datang ke rumah orang tuamu dan sampai detik ini saya belum dapat jalannya. Saya udah mau sampai ke rumah orang tuamu. Dalam posisi itu kemudian saya sakit, darah saya berkurang, saya cek ke dokter, saya batuk, saya sakit. Dan sekarang saya minta kamu pertemukan saya sama laki-laki itu. Sekarang kamu telepon dia. Saya nggak mau tahu apapun yang terjadi malam ini, saya harus ketemu sama laki-laki yang katanya ingin dijodohkan sama kamu itu. Bagaimanapun caranya saya bakalan nunggu. Tapi
Sebelum itu semua terjadi, saya minta tolong kerjasamanya kamu sama saya. Buat Kamu telepon laki-laki itu, dan saya bakal pergi dari sini. kenapa kamu pergi? Ya, anggap saja kita nggak saling kenal. Anggap aja kamu teman saya. Saya cuma ingin lihat laki-laki itu seperti apa, dan laki-laki itu siapa. Tapi saya nggak nyaman sama dia kalau cuma berdua aja. Makanya kita harus kerjasama, Desi. Karena bagaimana mungkin saya bakal datang ke sini, kemudian tiba-tiba duduk di dekat kamu dan dilihat sama laki-laki itu bahwa kita sedang duduk berdua, kan? Saya juga ngerti dia laki-laki, saya juga laki-laki. Di sisi lain saya ingin menjaga perasaan saya, dan di sisi lain juga saya ingin menjaga perasaan dia, kan? Saya menghargai. Toh juga ini bukan kesalahan dia. Ini juga dia menjalani tugas yang seharusnya, yang dalam artian dia dijodohkan sama kamu itu adalah keputusan dari orang tuanya, kan? Dia juga salah. Letak salahnya dia di mana? Kalau dia emang beneran mikirin saya, dia nggak bakalan mau terima perjodohan itu. Dia bakalan biarin saya bahagia sama lelaki pilihan saya sendiri. Tapi enggak, dia juga ngotot maksa saya sama dia. Dan kamu belum tahu sifatnya dia kayak gimana. Makanya saya tuh gak pernah nyaman kalau duduk berdua sama dia. Tapi mau nggak mau kita harus jalanin ini, Des. Saya minta kamu kerjasama sama saya. Kamu telepon laki-laki itu, dan kamu datangkan ke sini. Sekarang kamu telepon. Setelah itu, kamu tunggu dia di sini. Dan setelah dia mau datang ke sini, saya bakalan pergi. Setelah itu kamu telepon saya. Anggap saja kita berteman. Yang penting saya mau lihat laki-laki itu siapa. Setelah itu, apapun perbincangannya dia nanti sama saya ataupun sama kamu, jangan pernah singgung masalah hubungan apapun. Karena saya ingin menjaga perasaan kamu, perasaan dia, dan juga perasaan saya sendiri. Tapi kita harus melangkah. Kita harus rela mundur 2 langkah ke belakang untuk mengambil langkah baru. Oke? Sekarang kamu telepon dia. Saya ingin lihat dia itu siapa dan bagaimana dia. Intinya apapun alasannya, dia harus datang ke sini malam ini. Saya nggak perlu tahu apapun yang terjadi, karena itu adalah salah satu jalan yang bisa kita tempuh. Saya telepon dia sekarang. Kamu telepon sekarang. Saya juga dalam keadaan kurang sehat. Jadi saya minta tolong kamu telepon dia, pertemukan saya. Halo? Kamu di mana? Kamu nggak ada kerjaan? Kamu sibuk malam ini? Bisa kamu datang sekarang ke kafe ini, ntar saya serokin kamu. Kamu nggak usah kepedean. Kalau saya bilang kesini aja. Kamu gak usah kepedean, gak usah banyak omong. Iya. Iya. Sebentar saya selokin dulu. Terus kamu kemana ntar kalau dia datang? Intinya saya pantau dari belakang aja, saya lihat. Tapi gak usah lama-lama ya. Sekarang kamu intinya telepon dia aja, pastikan kalau dia datang ke sini. Iya, dia pasti datang kalau saya minta. Berarti udah positif mau datang tuh. Udah. Dia di mana emang? Gak tahu, katanya dia di hotel. Oh, dia udah mau OTW katanya. Itu artinya saya bakalan nunggu dia datang. Setelah itu, saya bakal kasih waktu ke kamu. Gimana caranya biar kamu menolak dia? Sekarang, kalau dia datang, gimana caranya kamu tolak dia? Gimana caranya
kamu yakinin dia biar dia itu bisa membatalkan semuanya, termasuk perjodohan kamu sama dia. Jika seandainya dia menolak untuk membatalkan semuanya, saya minta tolong kamu rekam suaranya. Apapun suaranya itu akan saya pertanggungjawabkan. Apapun alasannya dia menolak kamu, saya akan pertanggungjawabkan, dan termasuk di dalamnya obrolan kamu, kesepakatan kamu, saya minta tolong kamu rekam. Karena nanti saya akan pura-pura keluar dan ke toilet kan. Setelah itu saya minta kamu menolak dia gimana pun caranya supaya dia membatalkan semuanya. Oke, itu adalah salah satu jalan yang bisa kita tempuh. Karena lewat orang tuamu saya udah buntu, saya udah nggak punya jalan. Dan sekarang solusinya adalah kamu bertemu sama dia dan kamu menolak dia langsung, tapi dengan ingat dengan cara yang baik. Oke. Setelah itu baru saya akan datang. Kamu telepon saya kapanpun itu, nanti saya siap nunggu di belakang, dan setelah itu saya datang. Dan anggap kita temenan biasa, teman dekat biasa, teman biasa. Kalau dia udah nolak saya, baru telepon kakak. Semisal dia sampai nolak saya, Telepon saya. Nah setelah itu apapun yang terjadi nanti saya bisa bertemu dengan dia. Tapi sesekali jangan pernah singgung masalah hubungan saya dengan kamu dan hubungan kamu dengan dia. Karena saya nggak ingin dia curiga tentang hubungan kita. Menurut kamu, apakah dia sudah tahu kalau kamu dekat dengan saya? sepertinya iya. Sepertinya iya. Karena dia tuh dekat banget sama mama aku. Jadi nggak mungkin, kemungkinan besar itu dia pasti udah tahu kalau kita dekat sama aku. Kalau saya dekat sama kakak. Sekarang kita akan cari tahu semuanya. Apakah dia tahu atau enggak? Intinya kamu singgung semuanya tentang obrolan ini. Setelah itu baru kita dengar apapun keputusannya nanti. Tapi intinya ikuti arahan saya. Ketika dia datang, kamu ngobrol sama dia dan kamu menolak dia. Apapun nanti keputusan dia, kamu telepon saya. Oke? Nah setelah kamu telepon saya akan datang. Setelah saya datang, jangan pernah singgung masalah hubungan kita ataupun hubungan kamu sama dia. Paham? Saya ingin ngobrol seperti biasa, saya ingin berteman secara biasa. Karena saya nggak ingin di tempat ini akan terjadi keributan segala macam. Oke? Intinya kita secara dewasa, kita secara bijaksana. Oke? Intinya apapun yang terjadi sekarang, kamu yakin saja atas rencana saya, atas rencana kita. Yang penting kamu bisa kerjasama. Ketika dia datang nanti, kamu tolak, tapi tolak dengan cara yang baik. Katakan kepada dia bahwa ada seorang yang kamu sayangi, ada seseorang yang kamu cintai. Oke, saya ngerti. Oke. Kalau seandainya dia tetap menolak, anggap saja apapun bentuk penolakannya, tinggal kamu kasih tahu saya. Tapi kamu kasih tahu nanti besoknya. Jangan kasih tahu saya di depan dia. Takutnya dia tersinggung atau marah. Tapi pas saya telepon kakak, enggak apa-apa di depan dia. Gak apa-apa. Saya bakal siap nerima itu semua. Apapun terjadi saya siap. Berarti kayak kalau dia ada, semisal dia tolak saya itu, dia tahu saya telepon kakak nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Tapi dia tuh kan taunya kakak tuh cuma sebagai teman saya aja. Ya. Intinya kita berteman biasa dulu. Intinya kita kerja sama ini buat tahu apa tujuan dia sama kamu, niat dia, rencana dia, dan orang tuamu. Biar kita tahu semua. Tapi lihat aja gini kak ya, kalau kakak mau tahu gimana kalau dia tuh udah tahu hubungan saya sama kakak. Lihat aja ntar caranya ngomong sama kakak. Ya maksudnya kamu sembunyikan saya aja. Iya, saya sembunyikan kakak. Saya nggak bakal. Nanti kalau kamu ditanya maksudnya ini laki-laki yang katanya kamu sayangi, kamu cinta. Enggak, dia teman saya aja kamu bilang. Biar dia nggak tersinggung maksudnya. Gimana kalau dia udah tahu muka kakak segala macam? Makanya itu yang kita cari. Apakah dia udah tahu atau enggak? Kakak nggak perlu capek nyari taunya dari dia. Cukup kakak lihat aja dari tutur katanya dia sama kakak, sikap dia sama kakak.
kalau saya paling tahu dia orangnya kayak gimana. Iya, makanya. Kalau dia benci sama orang, dia tuh angkuh orangnya. Kalau dia angkuh Makanya sama dengar kakak, saya, makanya dengar saya. Kita juga harus berpikir positif, jangan berpikir negatif kayak gitu. bukannya saya. Intinya kamu ikuti arahan saya, apapun yang terjadi sekarang. Apapun keputusan dia, tinggal kamu terima, tinggal kamu dengar udah. Nah, besoknya kamu ceritakan sama-sama. Oke? Dan nggak perlu kamu cerita sih sebenarnya, saya juga udah tahu sih sebenarnya. Iya kan kakak di belakang saya. Makanya kamu rekam kan? Iya. Makanya kamu rekam. Nah, tapi masih lama nggak dia kira-kira? Saya nggak tahu. Coba chat lagi di mana? Dia lagi ada urusan katanya bentar. Hmm? Dia lagi ada urusan katanya bentar. Tapi udah deket dia, tapi dia ada urusan katanya. Begitu saya ini aja dulu ya. Oke. Lu udah saya ambil sih. Gak usah lagi minum ini. Iya, saya minum. Enggak. Terus ini setengah siapa yang minum? Kalau bukan kamu. Tumpah kayaknya. Tumpah di perutmu. Udah tahu dirinya lagi batuk, lagi minum kayak gini-gini. Saya nyanyi mah. Masih lama tapi dia kan. Belum dia datang. Kayaknya masih lama. Kalau dia datang pasti dia chat saya atau telepon. Ya Rabb, ya Rabb. Kasih tahu kalau udah sampai. Bismillah. Semoga semuanya dilancarkan. Nasamatu hawanka laha haraju tahya wa ta'isu bihal muhaju man nasu siwa qawmin arafuka ghayra humuha majun hamaju nasamatu hawanka laha haraju tahya wa ta'isu bihal muhaju man nasu siwa qawmin arafuka wa ghayra humuha majun hamaju dakhalu fuqara ila dunya wa kama dakhalu minha kharaju dakhalu fuqara ila dunya wa kama dakhalu minha kharaju qaumun fa'alu khairu fa'alu qaumun fa'alu khairun fa'alu ala darajil ulya daraju. إلهي تمم النعمى علينا ووفقنا لسكرك ما بقينا أذكنا برد عفوك والعوافيك وهون كل مقلوب علينا إلهي تمم النعمى علينا ووفقنا لسكرك ما بقينا أذكنا برد عفوك
فيك وهون كل مقلوب علينا فإنا لا معول في مهمي ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا شباب ولكن إذا ضاقت فكنت لها قمينا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا. Coba kamu cek HP kamu, siapa tahu dia datang. Atau kamu telepon, kamu telepon. Aduh. Coba kamu telepon aja. Halo? Kamu ada di mana? Kenapa kamu lama sekali? Iya, cepetan. Ya, ntar telepon saya kalau kamu udah di depan. Ya, kamu masuk sendiri lah. Kenapa saya harus jemput kamu? Saya cuman bilang telepon kalau kamu udah deket atau udah di depan. Iya. Sayang setra akan berbalik karena kau tuh Masih di jalan. Tapi gimana kalau seandainya kamu nyaman sama dia? Jangankan nyaman, Kak. Ngelihat muka dia aja saya bener-bener muak. Jangankan 5 menit saya lihat mukanya. 1 menit aja saya bareng sama dia, lihat mukanya tuh saya bener-bener muak saya lihat dia. Karena saya udah tahu dia orangnya kayak gimana. Atau mending mungkin sifatnya kayak kakak. Mungkin kakak bisa takut. Ada alasan kakak takut Entah kalau itu saya bakalan artinya, nyaman sama dia. itu artinya kamu udah sering ketemu dong sama dia. Gak, saya sering ketemu. Saya ketemunya pas lagi dia sama mama saya aja. Udah saya sering ketemu. Kan udah saya bilang sama kakak kemarin, dia pernah ke kontrakan, tiba-tiba di kontrakan sama mama saya. Dan dia juga sering telepon saya. Dengar suara dia bentar aja tuh ya tahu, benar-benar muak saya. Terus dari mana kamu tahu kalau kayak gitu sifat dan kepribadiannya? Saya pernah lihat sendiri dia. Dia sering telepon saya. Dan dari cara dia ngomong aja, udah ketebak dia orangnya kayak gimana. Dia orangnya angkuh, sombong, merasa dirinya paling tinggi. Intinya saya tuh setiap ngomong sama dia, setiap lihat dia tuh saya emosi. Bawaannya emosi setiap lihat dia. Enggak, maksudnya sekarang gini aja. Kamu elegan aja. Apapun yang terjadi kamu terima. Yang penting kita tahu gimana dia, dan yang penting saya juga tahu gimana perlakuannya dia ke kamu dan apa tujuan di balik ini semua. Supaya saya juga tahu bagaimana ceritanya dia sampai dijodohkan sama mama kamu menjodohkan dia sama kamu. Intinya kita ngalah untuk mencari langkah yang baru biar kita tahu semuanya. Oke.
Intinya apapun yang terjadi, kamu terima dengan lapang dada. Udah. Kamu tunggu aja dia di sini. Oke. Dia mau datang atau seperti apa, dan apapun bentuk omongannya, kamu rekam semuanya supaya kedepannya saya juga tahu apa yang akan menjadi sikap saya sama dia. Ngerti? Dan jangan pernah kamu terpancing. Kamu harus tetap elegan, kamu harus tetap dewasa. Saya harap kamu memberikan yang terbaik lah, dan supaya semuanya berjalan. Soalnya saya juga nggak mau kalau di sini ada keributan. Jangan sampai kamu seperti anak kecil. Oke. Intinya kamu tunggu di sini, saya akan ngopi di sana, di belakang. Kan usah jauh-jauh. Iya, maksudnya nanti kamu telepon saya apapun bentuk omongannya. Setelah kamu selesai mempertanyakan apa yang udah saya kasih tahu kamu telepon saya. Dan saya akan bertemu, pahit dan manis saya akan terima. Oke. Kamu tunggu aja dia di sini. Takutnya nanti saya juga ciduk di sini, Pak. Ya. Saya Udah. Duduk di sini aja. ya. Ada apa kehilangan? Tumben sekali. Tau gak? Gue kangen banget sama kamu.